3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4537. Kabut darah memenuhi udara. Mereka meraung dengan getir dan memuntahkan darah dari langit. Kedua tombak kematian itu menghempaskan batu nisan hitam dan cambuk yang terbakar, dan kemudian mereka meledakkan langsung ke tubuh mereka. Udara kematian yang mengerikan menusuk iblis mereka dan hampir roboh. Untungnya, setelah tombak maut menembus pusaran air yin dan yang, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Dengan raungan, mereka mendesak kekuatan sihir asli dan melawan pembunuhan tombak maut. Hanya dengan cara ini mereka menghentikan ujung tempat yang berbeda. Hanya setengah dari tubuh mereka yang meledak membuka celah besar, kematian yang mengerikan, masih mengikis tubuh mereka. Yanmo Zizun dan Heimu Zizun lolos dari saat kritis kematian. Mereka terlalu takut untuk tinggal di sini. Mereka pergi dari sini dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di langit di atas lautan dewa dan setan. Seteguk darah menyembur keluar. Mereka menatap mata di bawah dengan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mana dari kekuatan dunia bawah ini? Mengerikan. Hanya satu pukulan akan membuat mereka terluka parah. Saat ini, hati dua orang, muncul kepanikan tak berujung, merinding, seolah-olah dari gerbang neraka. Hampir, mereka berdua jatuh. Sebagai yang tertinggi dan berkuasa, makam hitam tertinggi dan tertinggi Yanmo bukanlah orang bodoh. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa pusaran air yin yang dipisahkan satu sama lain memiliki efek penghalang yang kuat. Kekuatan orang-orang yang berlawanan dengan pusaran air yin yang melalui pusaran air yin yang hanya beberapa atau bahkan beberapa persen dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun meski begitu, pihak lain melukai mereka dalam sekejap. Jika orang kuat dari dunia bawah datang ke dunia iblis, kekuatan apa itu? Tidak mungkin untuk membayangkan. Saling menjebak. Iblis Yan dan makam hitam saling memandang, mengaum bersama, dan semua kekuatan tertinggi menyebar. Dalam sekejap, susunan sihir tak terlihat terbentuk di luar dunia bawah yang gelap, menghalangi nafas dunia bawah yang gelap di dalamnya. Dalam video pendek-pendek, mereka dapat melihat bahwa pihak lain tidak dapat memainkan kekuatan mereka yang sebenarnya melalui pusaran air yin dan yang, dan selama mereka membuat barisan besar di luar dunia bawah yang gelap, pihak lain tidak dapat membunuh. Anda dapat melihat bahwa Kaisar Yan dan Kaisar Heimu membuat susunan sihir. Di seberang pusaran air yin dan yang, Kaisar Abadi sedikit mengernyit. Kedua orang ini, apa yang terjadi? Anda tidak melakukannya sendiri, sebaliknya, dia menjebak dirinya sendiri di sini. Lucu, bagaimana kamu bisa begitu mengantuk? Namun, Kaisar Mayat hidup tidak bertarung, karena dia menghabiskan banyak sumber daya dalam pertempuran sebelumnya. Jika dia ingin membunuh dengan paksa, dia akan menghabiskan lebih banyak kekuatan, dan kerugiannya tidak sebanding dengan keuntungannya. Bagaimanapun, dia dan Yuanmo Laozu memiliki keputusan, tetapi mereka tidak khawatir dunia bawah tanah mereka yang gelap akan bermasalah. Selama pihak lain tidak memulai, dia dengan senang hati beristirahat. Ketika kita mengasimilasi dunia iblis ini, membuka pintu reinkarnasi hidup dan mati, dan datang ke alam semesta ini sepenuhnya, itu akan menjadi hari ketika antek-antek terkutuk itu jatuh. Kaisar Abadi mendengus dingin. Jika bukan karena kekuatan asli alam semesta yang akan menekannya dari dunia bawah, apakah dia akan terjebak oleh dua supremasi? Sayangnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yuan tertinggi dan Master Iblis kekacauan hari itu. Mengapa saya tidak melihat jejak mereka? Apakah dia dibunuh oleh dua bangsawan dari luar? Kaisar Abadi mengerutkan kening. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak, pertama-tama, tidak ada nafas dari kejatuhan yang tertinggi. Kedua, meskipun dua kekuatan tertinggi dunia luar tidak lemah, mereka bukanlah yang teratas dalam yang tertinggi. Tian Yuan tertinggi dan Dewa Kekacauan dan Dewa Iblis memiliki alat paling berharga yang diberikan oleh kita, yang tidak akan jatuh dengan mudah. Selamat untuk mereka berdua. Mata Kaisar Abadi berbinar dan lututnya bersilang. Di langit di atas pulau Luan Shenmo, Yanmo tertinggi dan Heimu tertinggi juga duduk bersila, dan tubuh mereka penuh dengan ki iblis. Mereka mulai mengobati luka mereka. Yanmo, kami membiarkan beberapa orang sebelumnya melarikan diri, leluhur datang,
apakah akan menghukumku dan seterusnya? Tuan Makam Hitam mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-kata itu, Yanmo tertinggi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika Lao Zu ingin menghukum kita, kita hanya bisa mengakuinya. Untungnya, meskipun kita melepaskan orang-orang itu, kita menemukan yang kuat di kolam sumber gelap. Kegelapan dunia bawah mungkin terkait dengan orang-orang yang pergi sebelumnya. Selama kita tinggal di sini, Lao Zu tidak akan mengatakan apapun. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak memulai, tetapi beristirahat satu sama lain. Tepat ketika iblis api berkuasa dan luka mereka belum sembuh. Tiba-tiba, ledakan. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan meraung, dan surga dunia iblis yang tak berujung bergetar hebat antara langit dan bumi. Tsunami dari seluruh lautan iblis melesat ke langit, seolah-olah akhirnya akan tiba. Tiba-tiba nafas sesak datang. Tiba-tiba, semua orang kuat di seluruh lautan dewa dan iblis dicekik di leher mereka, dan pernapasan mereka menjadi sulit, seolah-olah mereka berada di api penyucian, dan hidup dan mati mereka di luar kendali mereka. Apa yang terjadi? Dalam kekacauan para dewa dan lautan iblis, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya memandang dengan ngeri. Raja Iblis Abadi dan banyak iblis kuat lainnya yang belum tiba di kekacauan para dewa dan pulau iblis dan banyak iblis top di bawah komandonya semuanya memandang dengan ngeri. Mereka tidak bisa membantu merangkak di tanah gemetar. Sekarang, Qin Chen dan Molly semua melihat ke langit di atas lautan dewa dan setan di kejauhan. Kekuatan gelap penghancur, bahkan terpisah ratusan juta mil, juga membuat Qin Chen dan yang lainnya merasakan jantung berdebar tak terbatas. Yuanmo Lao Zu, mata Qin Chen dingin dan tajam. Pada saat yang sama, ada rasa ngeri yang kuat. Nenek moyang iblis abisal sangat mengerikan. Hanya nafas yang keluar hampir membuat mereka gemetar. Jika itu menyangkut mereka, seberapa burukkah itu? Meskipun Qin Chen percaya diri, dia tidak sombong. Saat ini, dia merasakan nafas yang mengerikan. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia jauh dari alam setan Yuan. Layak menjadi orang terkuat di alam semesta, penguasa dunia iblis. Pergi-pergi. Roh jahat Li dan ekspresi wajah dewa jahat api merah semuanya memiliki kepanikan yang menakutkan, berulang kali mendesak. Meskipun mereka meninggalkan laut tepat waktu, pihak lain adalah leluhur iblis Yuan. Jika mereka benar-benar ingin menjelajah, dapatkah mereka melarikan diri dengan kekuatan mereka saat ini? Awalnya, Qin Chen masih memiliki banyak kepercayaan diri di hati mereka. Mereka pikir tidak masalah untuk pergi tepat waktu. Tetapi pada saat ini, setelah benar-benar merasakan kekuatan leluhur iblis Yuan yang tak terbatas, mereka semua merasa tidak nyaman. Bocah Qin Chen, hati-hati. Semangat iblis Yuan sangat kuat. Meskipun dia telah memulihkan sebagian besar kultivasinya, dia benar-benar ingin bertarung. Sangat sulit untuk melawan pihak lain di dunia iblis ini. Anda tidak boleh mengetahuinya. Di dunia yang kacau. Bab 4538. Hong Huang Zulong terlihat sedikit serius. Dia juga merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia tidak bisa membantu mengubah warna. Dia selalu ceroboh di masa lalu, dan sekarang dia lebih serius dari sebelumnya. Tuan, leluhur tua telah datang. Ini bukan cara untuk melarikan diri secara langsung. Anda harus memikirkan sebuah ide, jika tidak dimanapun Anda melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri dari pelacakan leluhur lama. Tuan Iblis Jurang berkata dengan tergesa-gesa. Dia adalah keturunan Yuanmo Lao Zu. Secara alami, dia tahu maksud Lao Zu. Selama Lao Zu serius, dia hampir tidak bisa melarikan diri. Lohe, Mo Zu, Molly, di mana aku bisa bersembunyi di sini? Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, menyipitkan mata. Tidak dapat terus berlari, dengan kecepatan Yuanmo Lao Zu, tidak peduli seberapa jauh mereka pergi sebelumnya, pihak lain takut mereka memiliki sarana untuk menemukannya. Kita harus menemukan tempat persembunyian. Ke negeri iblis. Nenek moyang iblis Luo Zhen berkata dengan suara yang dalam. Iblis Li memandang Qin Chen dan mengertakkan gigi dan berkata, Kerajaan Iblis Meteorit adalah markas kami, di mana ada tanah jurang iblis, yang mungkin dapat menutupi persepsi leluhur jurang iblis. Iblis Li juga bingung saat ini, jantungnya berdebar kencang, sepertinya ingin bencana datang. Moye,
bagaimana dengan kerajaan iblis Dewa Meteor? Qin Chen bertanya pada penguasa iblis Yuan. Dialah yang paling mengenal leluhur Yuan Mo. Tuan, meteorit adalah tempat berbahaya di dunia iblis kita. Itu juga tempat reruntuhan. Hanya mereka yang ditinggalkan oleh keluarga iblis kita yang bisa memasukinya. Namun, ada tempat yang dalam di kerajaan iblis meteorit, yang sangat dalam. Ki jahat itu kacau, yang mungkin menghindari persepsi leluhur, tetapi itu hanya mungkin. Tuan Iblis Yuan tidak yakin, karena meskipun Dewa Meteorit itu istimewa, dia bisa menghadapi leluhur Iblis Yuan, dan dia tidak yakin. Kalau begitu pertama, pergi ke kerajaan meteorit. Mata Qin Chen berkedip dan berkata dengan tegas. Karena kita tidak dapat menemukan tempat lain untuk bersembunyi untuk saat ini, kita harus pergi ke kerajaan Iblis Meteorit terlebih dahulu. Kalian, pimpin jalan. Qin Chen berkata kepada leluhur Iblis Luo Zhen dan Iblis Li. Bajingan, itu dia. Iblis memandang Qin Chen dengan ketidaksenangan. Kerajaan Iblis Meteorit adalah markas mereka. Sejak awal, mereka terbang ke surga. Setelah memasuki kerajaan Iblis, mereka datang ke kerajaan Iblis Meteorit. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki kendali besar atas kerajaan Iblis Meteorit. Secara alami, mereka tidak ingin tempat seperti ini diekspos ke orang lain. Terutama di depan Qin Chen. Tetapi saat ini, tidak ada cara lain. Ikutlah dengan kami. Kita tidak jauh dari sini. Ada saluran transmisi, yang bisa langsung menuju ke kerajaan Iblis Meteorit, kata Iblis. Ini dilarang. Dengan Iblis Li dan Raja Iblis Qian, Luo Zhen bergumam dan meraung pada Qin Chen. Dia menyembunyikan dirinya dalam kehampaan dan menjarah ke lokasi saluran transmisi. Saat ini, bahkan leluhur Iblis Luo tidak memiliki sikap arogan sebelumnya, hanya mengerutkan kening dan melanjutkan perjalanannya. Di langit di atas lautan dewa dan iblis, badai iblis yang mengerikan sekarang menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh lautan dewa dan iblis. Lao Zu, itu Lao Zu. Yanmo Zizun dan Heimu Zizun tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit yang jauh dengan tatapan hormat dan tubuh gemetar. Di ujung langit tak berujung, sesosok samar muncul jauh. Sosok ini, sangat kabur, tampaknya berada di ujung cakrawala yang tak berujung. Tapi dalam sekejap mata, itu sudah sampai ke langit di atas kekacauan para dewa dan setan. Seluruh orang berdiri di langit dan bumi, seperti dewa iblis, berpatroli di wilayahnya dan berkeliaran di kehampaan. Itu adalah leluhur Yuan Mo. Ledakan. Tempat leluhur iblis jurang melangkah maju, kehampaan meledak. Lautan dewa dan iblis yang kacau tidak terbatas dan luas. Bahkan yang paling kuat pun tidak dapat melewatinya dalam sekejap. Tapi sosok ini, seolah-olah melintasi kehampaan tak berujung, dalam sekejap, telah datang ke kekacauan pulau ajaib, atmosfer yang mengerikan terisi, seluruh kekacauan pulau ajaib itu dalam raungan keras, seolah meledak. Yan Mo, makam hitam, saya telah melihat Tuan Mozu. Baik Iblis Yan dan makam hitam semuanya menundukkan kepala. Kedua orang tertinggi dan kuat ini dapat dianggap sebagai tokoh besar dunia iblis. Singkatnya, kelompok etnis berguncang dan dunia iblis melonjak. Tapi di depan setan Yuan, itu seperti dua burung puyuh. Mereka tidak berani bergerak. Mereka gemetar dan tampak ketakutan. Yanmo dan Heimu, apakah kalian berdua terluka? Apa yang terjadi di lautan kekacauan? Bagaimana dengan iblis? Ketika leluhur iblis Yuan datang ke lautan dewa dan iblis yang kacau, matanya tersapu begitu saja dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Cedera dari setan yang tertinggi dan makam hitam tertinggi cukup serius. Mereka terluka parah, dan mereka berantakan, yang membuatnya berubah warna. Di dunia iblis ini, ada banyak orang yang lebih baik daripada pemimpin iblis Yan dan pemimpin makam hitam, tetapi mereka datang ke sini atas perintah mereka sendiri. Siapa lagi yang berani melanggar martabat mereka sendiri? Serius melukai dua orang? Kembali ke leluhurku, aku akan menunggu. Iblis api berbicara dalam ketakutan dan gemetar. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, mata setan Yuan tiba-tiba menatap luka mereka, dan wajahnya berubah. Nafas kematian, Tuan Tua Iblis Yuan meraung. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dengan raungan. Sebagai iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi, dia tidak memiliki perlawanan. Dia ditangkap di tangannya oleh leluhur iblis Yuan, seperti bebek yang tersangkut di lehernya.
Dia tampak ketakutan dan tidak bisa bergerak. Lao Zu, kamu. Mereka tampak ketakutan. Ini benar-benar kekuatan aturan kematian. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Nenek moyang iblis Yuan berubah warna dan tidak bisa menahan raungan. Aturan kematian adalah aturan yang hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang di dunia bawah. Tapi aku telah membuat kesepakatan dengan orang-orang di dunia bawah. Mengapa yang tertinggi dari iblis Yan dan yang tertinggi dari makam hitam terluka di atas aturan kematian? Kembali ke nenek moyang kita, itu adalah aturan kematian. Sebelumnya, beberapa orang kuat di dunia bawah melukai AS secara serius. Kami menduga bahwa perubahan dalam dewa yang kacau dan lautan iblis semuanya dilakukan oleh orang-orang di dunia bawah. Dunia bawah ingin menyerbu dunia iblis kita. Makam hitam tertinggi dengan cepat menarik napas dan berkata dengan ngeri. Apakah dunia bawah akan menyerang dunia iblisku? Bagaimana mungkin? Nenek moyang iblis Yuan berteriak dengan marah. Dia menjabat tangannya dan membuangnya dalam sekejap. Kemudian, mengabaikan iblis Yan dan makam hitam, dia segera mendarat di pulau sihir yang kacau dan memasuki kolam gelap. Begitu dia memasuki kolam yang gelap, wajahnya berubah. Awalnya, di kolam gelap, yang berisi kekuatan sumber sihir gelap dari lautan sihir yang kacau selama ratusan juta tahun, roh jahat itu kurus, seolah-olah rumah harta karun telah tersapu. Bagaimana kolam yang gelap bisa seperti ini? Dengan ekspresi keheranan dan raungan, dia pergi ke kolam sumber gelap dan melihat kolam sumber gelap yang kosong. Wajah Yuanmo menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Aku akan membunuh Master Iblis. Ada roh jahat yang mengerikan pada leluhur Iblis Yuan. Bab 4539. Seluruh pulau sihir yang kacau meraung keras dan meledak. Setengah dari pulau ajaib itu hancur dalam sekejap. Dia sangat marah. Leluhur tua iblis Yuan tampak terkejut dan marah. Dia tidak peduli untuk tinggal. Dia terus bergerak maju. Dalam sekejap, dia melihat susunan sihir yang diatur oleh setan yang tertinggi dan makam hitam tertinggi. Dari mana arai ajaib itu berasal? Nenek moyang Yuanmo telah berubah warna. Kapan akan ada banyak sekali ki iblis di sini? Apa-apaan? Saat ini, kemarahan di hati Yuanmo Laozu belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia dipanggil oleh penguasa kekacauan, dia tidak tahu apa yang terjadi di lautan kekacauan. Dia mengira paling banyak dia diserang oleh beberapa tentara yang benar. Tapi siapa sangka ketika dia datang ke lautan dewa dan setan, dia melihat pemandangan seperti itu. Ledakan. Setan Yuan meraung, dan kekuatan sihir yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya, seperti bintang-bintang meledak dan matahari jahat menghancurkan. Saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan teror dari kekuatan ini. Tertinggi terdekat Yanmo dan makam hitam tertinggi menunjukkan warna kepanikan. Dengan keras, mereka terbang keluar langsung oleh pengeboman kekuatan ini, satu persatu tampak ketakutan dan berdarah dari sudut mulut mereka. Lao Zu. Pada saat ini, terdengar raungan, dan nafas tertinggi yang mengerikan datang dari kejauhan. Bahkan melihat ke atas, Yanmo Zizun dan Heimu Zizun melihat sosok yang menjulang tinggi di langit tak berujung, dan juga datang ke pulau Luanshenmo dalam sekejap. Sosok ini menjulang tinggi, seperti dewa. Itu adalah kepala klan iblis Yuan, Yuan pengikis tertinggi. Saya telah melihat penguasa tertinggi Ero Yuan. Melihat pengunjung itu, Kaisar Yan dan Kaisar Makam Hitam berubah warna dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Ada apa dengan Lao Zu? Ero Yuan tertinggi tidak peduli dengan mereka. Dia hanya melihat leluhur iblis jurang dengan ngeri. Dia sangat marah. Apa kecelakaan di bumi mati? Ero Yuan tertinggi terkejut dan segera mendatangi ayahnya. Nenek moyang setan Yuan sekarang melihat susunan ki jahat di depannya dengan terkejut dan marah. Dia khawatir. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan akan meledakkan susunan ki jahat di depannya dalam sekejap. Lao Zu, tidak. Melihat ini, Yanmo Zizun dan Heimu Zizun terkejut dan bergegas maju. Lao Zu, ada orang kuat di dunia bawah dalam susunan ini. Dia kuat dan tidak bisa gegabah. Yan iblis tertinggi dan makam hitam tertinggi berkata dengan cemas. Yang kuat dari dunia bawah? Nenek moyang iblis Yuan mendengus, dan tangan besarnya langsung jatuh. Lalu dia mendengar ledakan. Roh jahat itu meledak di depannya, dan nafas kematian yang dalam tiba-tiba keluar. Sialan, tidak ada habisnya, bukan?
Siapa yang berani mengganggu kursi ini dan mencari kematian? Pada saat susunan ki ajaib pecah, raungan kejutan keluar dari susunan. Anda dapat melihat bahwa di pusaran air yin dan yang di dunia bawah kematian jauh di dalam barisan besar, raungan menakutkan naik ke langit. Ledakan. Kekuatan asal kematian menyapu seluruh negeri, berubah menjadi tombak kematian, dan meledak dari pusaran air yin dan yang. Seluruh tubuh tombak itu gelap dan penuh kilau menyeramkan. Aturan dan rune kematian muncul di atasnya. Nafas ledakan itu mengejutkan langit dan bumi dalam sekejap. Itu datang ke arah leluhur iblis jurang. Dengan keras, begitu tombak itu muncul, jalan surga di dunia iblis berdenyut. Tampaknya terganggu oleh aturan kematian. Asal-usul dunia iblis yang mengerikan ditekan dengan panik untuk menekan tombak kematian. Kaisar Abadi benar-benar marah. Orang-orang dari klan gelap datang untuk menyusahkan diri lagi dan lagi. Mereka benar-benar pemarah dan tidak akan marah, bukan? Pergi ke neraka. Itu berisi keinginan kaisar yang mengerikan untuk membunuh dan tidak mati. Boom! Langit dan bumi mendidih, rasakan nafas kematian yang mengerikan di tombak maut, iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi semuanya merinding. Sebentar lagi, itu seperti jatuh ke dalam gua es, dan jiwa tampaknya membeku, dan akan tertusuk dan dihancurkan oleh pukulan ini. Nafas kematian begitu mengerikan. Hanya nafas yang keluar membuat mereka sulit bernafas. Jika Anda memukul mereka, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Namun, leluhur iblis Yuan masih ada. Tubuhnya menjulang tinggi, dan tangannya yang besar menjulur. Dengan bang, telapak tangannya berubah menjadi tirai surga. Di telapak tangan yang menjulang tinggi dan luas itu, dunia iblis yang besar muncul, dan nafas waktu, hidup dan mati, yin dan yang, dan dunia bangkit. Dengan keras, kita bisa melihat tombak maut itu tersangkut di tangan Yuan Mo Laozu. Sungguh mengerikan bahwa nafas kematian yang dapat membunuh yang paling kuat terus-menerus menghantam telapak tangan Yuan Mo Laozu. Ketika tombak maut berputar dengan liar dan terbunuh, kita bisa melihat aturan kematian di ujung tombak, yang ingin menembus telapak leluhur iblis jurang. Namun, jimat di telapak leluhur iblis jurang berkedip, dan setiap jimat menjulang tinggi dan besar, seperti gunung kuno, yang menghalangi nafas kematian yang berat dan tidak dapat menyerang. Akhirnya, dengan keras, tombak maut langsung dicubit dan diledakkan oleh nenek moyang iblis jurang, dan nafas kematian yang mengerikan tiba-tiba meledak. Di bawah nafas kematian, dan napas mereka berfluktuasi. Akhirnya, dengan teriakan, mereka memuntahkan darah. Ini membuat mereka berubah warna. Orang kuat dunia bawah di pusaran air yin dan yang terlalu mengerikan. Hanya nafas kematian yang akan menyakiti mereka. Jika itu mengenai mereka, mereka takut akan kehilangan jiwa mereka dalam sekejap. Untungnya, itu adalah Laozu. Yah, jadi nafas, klan gelap ke orang besar mana? Sepertinya orang-orang gelap harus bertarung melawanku di dunia bawah. Bagus, bagus. Kalian orang-orang gelap sangat berani. Aku masih yang pertama kali untuk bertemu seseorang yang berani melawanku di dunia bawah. Ledakan. Udara pembunuh yang dingin memenuhi udara. Kaisar Abadi merasakan pukulannya dan dihentikan. Peluang pembunuhan yang tak ada habisnya muncul dari suaranya. Pasti ada orang besar dalam kegelapan, jika tidak mungkin menghentikannya. Meskipun serangannya sendiri akan dilemahkan tanpa batas saat melewati gerbang reinkarnasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penguasa biasa. Pikirkan di sini, Immortal Emperor benar-benar marah. Pusaran air yin dan yang meluas dengan hebat, dan itu akan meluncurkan serangan yang lebih dahsyat. Yuan Mo Laozu dengan kuat memblokir serangan Kaisar Mayat Hidup. Sebelum dia membuka mulutnya, dia melihat bahwa Kaisar Mayat Hidup ingin melanjutkan serangannya. Dia tiba-tiba mengubah warnanya dan berkata, "Kaisar Mayat Hidup, hentikan. Ini leluhurku, ada apa denganmu?" Leluhur tua iblis Yuan bergemuruh, tapi dia lega. Dia bekerja sama dengan Kaisar Abadi untuk melemahkan kekuatan surga di dunia iblis. Sekarang gerbang reinkarnasi hidup dan mati masih ada, begitu pula Kaisar Abadi. Situasinya tidak cukup serius untuk tidak dapat diperbaiki. Hanya saja, ada apa dengan satu sama lain? Lakukan sendiri. Kamu siapa? Kaisar Abadi mengerutkan kening. Bagaimana mungkin suara ini begitu akrab? Ini aku, Yuan Mo Laozu.
Nenek moyang setan Yuan berkata dengan dingin, wajahnya sangat biru. Yuanmo, ini kamu, pidato Bao, pusaran air yin dan yang meledak dari nafas teror tiba-tiba menyatu, dan kemudian, rasa marah keluar, dengan marah, Yuanmo Laozu, kamu akhirnya datang, lihat apa yang kamu lakukan. Tiba-tiba biarkan ini dan itu gelap kerja sama klan, sekelompok orang yang makan di dalam dan di luar, pantas mati. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.